Oke, balik lagi dengan saya guys ya. Ini udah lama banget ya kita nggak update tentang komentar-komentar kalian ya. Udah 4 hari atau 5 hari nggak upload. Soalnya ya ada permasalahan di dunia nyata ya guys ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke segmen yang paling saya sukai, yaitu menjawab komentar kalian. Oke, komentar yang pertama ini masih di video yang lama banget ya, video tentang timnas U16 yang bisa mengalahkan Malaysia. Jadi masih banyak ya yang komentar. Di komentar pertama ini dari Marwell Disri 2. Sekelas Malaysia susah dilawan, bertolak belakang sama senior. Ini tidak bisa dijadikan bibit-bibit timnas. Nah, sebenarnya kita juga belum, kalau saya pribadi ya, kalau mau menjawab sebenarnya belum bisa dijadiin patokan ya guys ya, U16, soalnya yang main tuh baru U15 atau U14. Itu bisa juga mereka ini pada saat main melawan Malaysia itu masih grogi, atau mungkin pertama kali ya mereka main di lapangan yang besar dan dilihat oleh banyak orang, terus ditayangin di televisi nasional gitu loh. Jadi beban mental pasti ada ya guys ya. Tentunya kalau kita lihat dari Malaysia itu, dari pemainnya itu kan banyak Chinese ya guys ya. Jadi kemungkinan besar prospek dari Malaysia itu yaitu pemainnya kebanyakan dari Chinese ya. Ya nggak masalah sih sebenarnya, karena Chinese sendiri kan banyak ras juga di sana kan. Bukan hanya ras Melayu guys ya. Jadi banyak ras, ada yang dari Chinese, ada yang dari India yang paling banyak ya. Ya tentunya nggak masalah sih. Tapi kalau pengen lihat timnas maju itu kita nonton di U21 ya guys ya. Itu kita bisa melihat permainannya waktu Piala Dunia ya guys ya. Ya mudah-mudahan bisa menyajikan permainan yang menarik ya guys ya. Menang kalah nggak masalah, yang penting menarik ya guys ya. Bisa dinikmati penonton lah. Mudah-mudahan ya guys ya. Kita lanjut ke komentar selanjutnya. Lawan Malaysia aja kesusahan, negara yang notabene bukan negara voli di Asia Tenggara. Saya bingung apa Malaysia berkembang atau Indo menurun volinya. Nah, kemungkinan dua-duanya ya mas ya, kalau menurut saya ya. Jadi bisa jadi Malaysia berkembang, bisa jadi Indonesia ini menurun. Cuman kalau saya ngeliat ya, Indonesia ini udah berkembangnya udah sangat berkembang gitu, tidak seperti dulu. Prospeknya itu prospek bagus ya guys ya. Dari segi postur tubuh yang di cewek itu udah bagus ya guys ya. Yang di cewek ya sektor putri, kalau di cowok itu masih standarnya Asia ya guys ya. Standarnya orang-orang Asia ya. Kemungkinan seperti latihan seperti itu memang mungkin harus diperbanyak lagi, variasi harus diperbanyak lagi gitu, kemungkinan gitu ya guys ya. Kalau kita ke komentar selanjutnya dari Aidan Yusuf 5029, pemain Malay diisi Cina. Nah betul guys, kalau semua bidang diisi sama Chinese ini kayak udah ngeri ya. Semua bidang tuh kalau diisi Chinese itu memang sangat ngeri. Contohnya itu di bulu tangkis kita itu kan banyak banget Chinese ya. Sekarang udah mulai banyak juga orang-orang asli lokal itu menjuarai, kan udah banyak. Paling-paling sekarang itu kalau di kita Chinese itu yang masih banyak itu di kalangan bola basket ya, di kalangan bola basket
yang paling banyak itu. Ya sesuai yang saya sering katakan, tergantung perkumpulan mereka gitu loh. Kalau semisal di SMP atau SMA-nya tuh banyak volley atau banyak apa gitu, pasti mereka tertuju sama itu. Tapi kalau di SMA sama SMA-nya di SMP atau SMA-nya itu olahraga yang lain, mungkin yaitu terpecah belah gitu kan. Tergantung sama sekolah dasarnya itu, sekolah SD, SMP, SMA itu. Si sekolahan itu kalau dulu kan ada ekstrakurikulernya apa gitu kan, nah, tergantung itu yang ditonjolkan gitu kan. Kalau semisal banyak banget ya orang-orang Cina itu yang udah tinggi-tinggi banget gitu kan, dari SD gitu, banyak banget guys. Kalau di kota-kota itu banyak banget guys, tingginya tuh lebih. Tapi nggak suka sama volley juga banyak guys ya, langsung mereka pengen jadi influencer gitu. Kayaknya iya tujuan mereka itu influencer bisnis gitu kan guys ya, karena jadi influencer bagi orang Chinese keturunan Cindo itu kan jalan yang mudah ya guys ya. Karena contohnya kayak mereka itu banyak yang main di Mobile Legend gitu ya, game-game Mobile Legend gitu kan, game-game mobile gitu kan. Jadi kemungkinan cara berpikir mereka itu yang paling cepat ya udah di sini gitu loh, di game-game online gitu kan, cara cepat gitu kan. Karena juga enak pak ya, kita nggak perlu kemana-mana gitu kan. Kalau bola voli kan saingan banyak, dan sama aja sih saingan banyak. Tapi kalau menurut saya sih yang paling cepet ya menurut orang-orang Chinese yaitu game-game mobile. Bisa game mobile jadi profesional player, ya udah jadi influencer gitu kan, cepet banget kan. Kecuali bola voli itu kan lama ya guys ya, harus tahap ini tahap itu, terus apa namanya, turnamen ini turnamen itu nembusnya itu ya susah ya guys ya. Kalau kita sebagai orang-orang dari desa-desa pasti ingin masuk ke dunia provinsi gitu aja udah susah banget. Kita harus ngelewatin kabupaten, apalagi kabupaten itu pasti udah diisi oleh orang-orang yang udah berkualitas ya guys ya. Di SMA atau SMP atau SD yang ada di kota itu susah banget menembusnya, padahal di desa-desa sendiri juga banyak prospek-prospek yang bagus sebenarnya, cuman teknik dan latihan pengetahuan tentang volley itu terbatas gitu loh. Kalau mereka udah proper sama pelatihnya udah bagus, ya udah kita bakal kalah teknik aja gitu kan. Itu jawaban dari saya itu, bukan jawaban sih, ya menurut saya sih gitu loh guys ya. Kita langsung ke Ahmad Badari 7813. Duh, banyak Om Done, kirain siaran mainnya. Ya kalau mau lihat di video ya mas ya, atau di Moji bisa lihat tayangan ulang di sana. Kalau saya kan nggak mungkin ya mengupload ulang, berarti itu kan hak cipta, terkena hak cipta dan bisa kena denda atau melanggar peraturan negara gitu ya. Kenapa saya mau nampilkan muka? Yang pertama yaitu tadi biar nggak terkena hak cipta dari negara atau dari pihak YouTube juga, dan yang kedua biar para subscriber saya atau yang suka sama saya atau yang suka dengan konten saya itu mereka terhindar dari berita hoax ya. Kalau semisal nggak ada muka kan sering banget kemakan berita hoax. Jadi kalau ada muka berarti intinya saya membuat video ini itu ada tanggung jawabnya gitu loh, ada muka saya gitu kan. Kalian bisa ngubungin, bisa nyari tahu tentang saya juga gitu kan. Oke, kita ke komentar selanjutnya dari Mahmudi Soleh. Semangat abang, semoga sukses sehat selalu, amin amin amin. Terima kasih Mas Mahmud itu kan dukungannya. Karena itu ya saya tuh bukan pemain pro banget gitu kan ya, pemain desa yang dulu gitu mainin volley terus suka sama volley. Karena
alasan saya itu buat konten yang pertama yaitu tadi, saya kemarin ya buat bikin kontennya ya kayak orang-orang itu guys ya, tidak menampilkan muka, terus nyari video orang, nyari itu terus ditempel-tempel di channel kita gitu kan. Terus saya pikir-pikir, wah ini nggak usah kayak gini lah, kita bikin konten sendiri aja gitu kan. Ya udah nampilin muka walaupun kamera sederhana, walaupun semua sederhana, dan mudah-mudahan semua berproses gitu ya. Terus bertambahnya waktu, mudah-mudahan konten ini semakin bagus gitu ya guys ya. Dan yang kedua itu ya kecintaan saya sama volley gitu. Karena kalau nonton volley itu beda banget sama nonton bola atau nonton apapun. Karena kalau volley itu memang intens atau adrenalinnya itu terus gitu loh, terus saja gitu kan, nggak seperti bola kita masih, ya kalau bola itu memang paling nggak lama ya, cuma 90 menit sampai 99 menit atau 100 menit. Tapi kan kalau bola volley itu kan memang lama ya, sampai 3 set, bisa-bisa full set gitu kan. Tapi menariknya itu berkali-kali serangan gitu loh. Beda sama bulu tangkis itu kan lama itu kan poinnya kan. Jadi bisa bosen kalau di bulu tangkis ya guys ya. Tapi kalau mainnya seneng sih bulu tangkis, tapi lebih suka sih nonton volley guys, nonton volley sama nonton MMA guys ya, sama tinju itu paling seneng. Pokoknya yang intens itu, yang ngambil poinnya cepet tuh seneng banget saya nontonin sport olahraga liga kayak gitu tuh paling seneng. Pokoknya yang intens itu mainnya itu paling seneng. Itulah alasan saya suka volley itu. Komentar selanjutnya dari Lilis Suryati, kayaknya itu bukan pemain tempatan Malaysia deh, tak ada nama Melayu, pemain naturalisasi dari Cina ke. Ya itu tadi mbak, kalau di Cina, di Malaysia, Singapura, Batam, terus Tanjung Pinang itu memang kebanyakan orang-orang Chinese ya. Itu banyak banget, karena saya juga udah hidup lama juga di Tanjung Pinang itu sekitar 4 tahunan. Itu banyak banget ya amoy itu, kokoh itu banyak banget yang udah menikah dengan warga lokal. Dan tentunya orang-orang Chinese ya seperti kita lihat orang Chinese pada umumnya gitu, mereka sangat rajin gitu kan. Walaupun mereka nggak pinter secara pendidikan, tapi mereka pintar secara ini ya, apa namanya, luar gitu loh. Contohnya cara usaha, cara udah pintar aja gitu loh. Walaupun mereka nggak pintar di pendidikan tuh, di sisi lain masih bisa juara gitu loh. Dan saya juga nungguin banget ya orang-orang Cindo ini main volley itu, nungguin banget ini kapan ini terrealisasinya itu loh. Pengen banget lihat Cindo main volley itu. Tolong bos, harus pintar-pintar pilih pemain, jangan kecewakan pendukung. Bener-bener itu PR untuk PBVSI ya guys ya. Dan untuk semuanya sih ini harus bekerja sama sih, nyari bibit unggul. Masa dari seratusan juta atau berapa ya sekitar 80-60% itu kan orang-orang muda semua ya guys ya di Indonesia itu. Masa nggak nemu itu kalau semisal berarti kalau orang Indonesia itu ada 300, berarti kalau 50%-nya aja lah 150 juta orang itu, masa nggak ada bibit unggul gitu loh. Nggak mungkin ya guys ya, pasti ada orang yang sangat bagus itu, cuman kadang-kadang nggak ke ini gitu loh, nggak kesaring gitu loh kadang-kadang ya guys ya. Nah itu tanggung jawab orang tua ya guys ya, menurut saya ya. Orang tua itu tanggung jawab banget ya, berperan kemajuan volley itu. Para orang tua Indonesia itu bertanggung jawab ya guys ya. Karena kayak kita nonton si Mbak Mega di podcastnya ya kan ya, dia sering berkata kalau dorongan pertama ya dari orang tua. Nah itu kita nunggu itu gitu loh, kita nunggu para orang tua yang bagus ini
mendorong anaknya gitu loh, yang udah punya postur bagus, wah anak saya ini kayaknya lompatannya bagus gitu, udah apalagi udah dilatih sejak kecil gitu loh, sejak masih balita udah dilatih gitu kan. Emang kita nunggu banget ya, mudah-mudahan gitu loh. Ya apa olahraga apapun lah ada bibit-bibit unggul itu, masa nggak bisa nyari gitu dari ratusan juta orang gitu kan. Mudah-mudahan bisa gitu ya guys ya, ada pemain-pemain junior, maksudnya penerus-penerus terbaik itu mudah-mudahan ada ya guys ya. Dari Sadewa Kelana lagi, main payah banyak error pula, untung lawan Malaysia, kalau lawan tim lain pasti keteteran. Gimana ya guys ya, kalau saya tuh udah nggak ini ya, nggak di taraf apa ya, mendukung, udah nggak taraf apa ya, kalau kalah ya udah kalah gitu loh guys ya. Ya kalau kalah ya sedih-sedih, tapi nggak sampai saya berpikiran mungkin itu bukan malamnya si bocah-bocah ini gitu loh. Kalau kalah mungkin bukan malam keberuntungannya gitu loh, mungkin malam selanjutnya itu bisa menang gitu. Nggak apa ya, harus menang gitu, nggak ya. Kita tahu sendiri ya kalau volley itu di Indonesia itu ya masih kurang ya guys ya. Cuman sedikit-sedikit mulai dibenahi tuh, kata PPVSI, sedikit mulai dibenahi, semua mulai dibenahi gitu kan. Ya kita harus dukung ya guys ya, kita harus dukung, harus pantau, kalau ada yang salah kita kritik gitu ya, jangan dihujat ya guys ya, yang terus dikritik gitu. Ini kalian pertanyain ya gimana cara ngerekut pemainnya, cara anu gitu, ditanyain aja gitu loh di IG-nya atau apa. Kalau di IG-nya mereka belum jawab ya udah kita buat konten gitu di Instagram atau di TikTok atau di YouTube, terus di tag, siapa tahu viral gitu kan, dan jadi bahan evaluasi PPVSI. Apalagi kalau semisal kalian punya anak-anak yang berpotensi gitu kan, tunjukin gitu loh, terus dipantau, terus di video, terus di upload di TikTok, di upload dimanapun, nanti pasti kalau viral pasti dicariin gitu. Itu pokoknya orang tua ya guys ya, orang tua faktor utama itu mendukung anaknya, apa, menjadikan bibit unggul itu orang tua itu ya. Pokoknya garis pertama itu pasti orang tua. Kita ke komentar selanjutnya dari Mbak Hesti Vihilyati 3407. Ini mbaknya yang sering banget ini komen. Yang penting sabar dan tawakal, insya Allah suatu saat kontennya laris manis dan tentunya banyak subscribe. Amin 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 amin. Sebenarnya ya sebelumnya terima kasih doanya ya mbak ya, tapi kalau saya tuh ya nggak apa namanya, nggak berharap subscriber banyak atau penonton banyak, itu sebenarnya nggak berharap sih. Saya tuh lebih pengen ada orang yang sesuai dengan selera, terus nggak menghujat gitu ke pemain gitu, walaupun kita kalah tetap kita dukung gitu loh. Saya tuh pengennya seperti itu. Kalau bisa nggak ada hujatan, nggak ada haters itu loh maksudnya haters ke pemain gitu loh di konten saya. Karena alasan saya ngonten itu yang pertama membela para pemain gitu kan, dari komentar-komentar. Nanti kalau waktu main terus kalah gitu, terus ada konten kreator yang membuat konten terus komentarnya jelek, nah itu baru kita bahas bersama-sama ya guys ya. Kita di sini para pemain tuh saya nggak mau para pemain itu dihujat gitu loh. Kita pokoknya dukung, kalah menang tetap kita dukung ya guys ya. Kalau kritik boleh, tapi jangan kebiasaan mengkritik gitu loh, karena jelek juga gitu loh. Kalau kita kebanyakan yang kritik itu bisa jadi jelek gitu loh. Kecuali negara ya guys ya, negara sih nggak masalah guys ya. Kalau ini pemain itu ngapain dikritik loh, satu orang kenapa dikritik itu. Kalau negara itu kan banyak yang kerja di situ ya, kalau dikritik nggak masalah gitu kan. Kalau pemain itu kan kasihan guys dikritik guys. Ya mereka memang udah siap, tapi nggak sehat kalau kita ngeritik terus. Samsu Ma'arif Purworejo bersebelahan dengan Perembun, masih masuk Kabupaten Kebumen, itu tempat saya. Oh siap. Ini masih siapa tempatnya, siapa tuh, Raka ya. Salah ngomong saya.
Oke, kita lanjut ke Sugeng Siswoyo. Assalamualaikum admin, salam satu hobi. Anak saya juga U16, posisi middle blocker, tinggi 188, gabung di klub Mitra Prima Tangerang, Banten. Ya itu tadi Pak ya. Kalau Pak Sugeng Siswoyo ini nonton konten saya ya, mudah-mudahan nonton. Jadi kalau menurut saya Pak ya, itu tolong anaknya diviralin terus, dipantau setiap dia main, di videoin, di upload aja. Pokoknya upload terus di TikTok, di Instagram atau di YouTube, pokoknya apa di short itu kan, upload terus. Terus atau bapaknya atau ibunya itu di video waktu ikut latihan video, atau suruh temennya itu ngevideo setiap permainan. Karena sekarang itu kan dari pihak BVSI, dari pihak manapun kan, kalau enggak dapat informasi dari itu kan nggak mungkin dimasukin. Kalau semisal ada viral, ini siapa sih, wah ini kok bagus banget ya blognya, ini kok bagus banget ya quicknya, nah pasti nanti kan viral tuh di TikTok, pasti cepet banget kan viralnya lah. Nanti langsung tag aja BBV TikToknya BBVSI, mudah-mudahan anak bapak terkenal terus bisa bergabung sama timnas dan tim-tim besar lainnya gitu. Mudah-mudahan ya Pak ya, saya doakan aja. Karena itu tadi ya Pak ya, mencetak generasi muda itu tetap poinnya orang tua ya. Mudah-mudahan ya Pak ya, mudah-mudahan Bapak tetap konsisten gitu loh, mendukung anaknya itu, mendukung anaknya, menyuruh anaknya untuk hidupnya apa namanya lebih teratur lagi, tidur lebih teratur, makan lebih teratur gitu kan. Jangan banyak-banyak begadang, pokoknya jam 8 tidur, terus habis tidur subuh bangun gitu kan. Habis itu habis sekolah latihan gitu. Pokoknya intinya seperti itu ya Pak ya. Mudah-mudahan anak Bapak bisa menjadi penerus dan menjadi atlet kebanggaan kita ya Pak ya. Amin. Ernawati Santoso 7748, full video di mana Min? Di video Mbak, di video. Kali bisa pakai aplikasi video atau di website video. Itu tinggal berlangganannya itu kalau nggak salah sekitar 40 berapa gitu, setahunnya itu 100 berapa gitu loh Mbak. Tinggal apa namanya, di berlangganan di situ saja. Kalau menurut saya murah ya, murah sih guys ya, segitu tuh murah. Bisa kita lihat video, bisa lihat film, drama atau apa gitu, murah guys ya. Ya kalau gratis ya alhamdulillah ya guys ya, digratisin semua gitu, apa namanya, olahraga kita digratisin semua itu ya alhamdulillah gitu. Ya mudah-mudahan negara ini melihat ya guys ya, karena bisa kita tahu ya, semakin maju olahraga semakin maju negara yang di support itu. Sport semakin maju pasti negara maju, gitulah intinya. Aduh kok belepotan. Oke gitu ya Mbak Ernawati. Kita langsung ke komentar selanjutnya dari Rizal Kawat, Rio Prabowo. Rizal Kawat coba latih masuk timnas. Rizal Kawat itu siapa sih guys? Nanti saya apa namanya cari tahu dulu ya, Rizal Kawat itu siapa. Ini masnya nggak ngasih link juga ya, ngasih link gitu loh biar saya juga nonton gitu kan. Nanti kita viralin gitu, kita bantu viral, tolong bantu viralin ya guys ya. Sebenarnya gampang sih viralin tuh kalau di TikTok, tapi di TikTok ya. Oke, dari Choi Zinudin 5825, receive middle blocker dan setter kurang latihannya. Benar harus, masih panjang ya perjalanan dari adik-adik kita yang U16 ini, yang umurnya masih 15 dan 14 tahun ini. Masih panjang ya, masih bisa berubah, masih bisa bermetamorfosis ya guys ya, masih bisa berlatih lebih keras lagi, pasti bisa bagus ya. Jalan masih panjang ya, tenang, masih bisa berbenah diri menjadi lebih baik. Itu masih ada kesempatan, masih banyak kesempatannya karena masih muda banget itu.
Oke, sampai di sini dulu ya guys ya. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya itu tentang timnas tentang tim-tim yang ikut AFC Cup yang versi putri, dan bahas juga pemain-pemainnya juga ya guys, karena udah diumumin para pemainnya dari berbagai negara di Asia itu yang ikut AFC itu diumumin, dan Indonesia juga ya tentunya ya banyak yang ada yang masuk juga baru dan ada yang keluar juga, ya nggak apa-apa sih guys, ya nggak apa-apa. Seperti kata-kata yang saya kemarin ya, kita AFC Cup itu ya udahlah guys ya, nggak usah ambil pusing gitu ya, menang kalah tetap dukung gitu ya, karena ya itu tadi banyak pemain-pemain kita yang cedera gitu ya, dan itu juga menjadi sebuah pembelajaran bagaimana cara menanggulangin cedera gitu kan. Pasti harus dari tim-tim, dari klub-klub atau dari PBVSI juga harus menyiapkan itu ya guys ya, biar pemain ini nggak cedera. Bagaimana cara menghindari cedera gitu ya guys ya. Oke, karena udah panjang banget ini, dan terima kasih juga udah komentar di channel YouTube saya, dan saya juga terima kasih udah menonton juga sampai terakhir, udah subscribe juga, makasih. Dan saya juga minta maaf udah lama banget nggak upload, karena itu tadi ya masalah dunia nyata ya ternyata banyak sekali gitu. Oke, sampai di sini dulu ya guys ya, terima kasih. Nanti enggak lama lagi ya uploadnya, pasti saya akan upload itu yang tim-tim AFC Cup yang bagian cewek ya guys ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.